banyak ateis yang menyangkal kalau Tuhan nggak bisa dibuktikan, ya berarti dia nggak ada dong. Tapi buktikan pakai apa dulu nih? Pasti pakai akal kan? Masalahnya, akal sendiri itu kan bisa salah paham. Dia bisa kelihatan logis, tapi ternyata ilusi, ternyata waham. Kita sedikit mengutip dari Immanuel Kant ya. Kata dia, kalau akal maksa mikir hal di luar pengalaman, kayak misal Tuhan, alam semesta, atau kebebasan, dia bakal masuk ke dalam kontradiksi. Jadi dia bilang Tuhan itu harus ada, tapi bisa juga nggak perlu ada. Ini yang Kant sebut sebagai antinomi, dua klaim kontradiktif yang terdengar masuk akal. Makanya Kant ngebagi akal budi jadi dua. Ada akal budi nazari atau teoretis, dan ada akal budi amali atau praktis. Akal budi nazari itu nggak cukup buat bicara metafisik. Dia cuma cukup buat bicara hal-hal fisik. Jadi menurut dia, akal cuma cukup memandang agama buat nilai-nilai praktis. Di sini peran akal budi amali tadi. Sedangkan akal budi nazari bukan buat nentuin ada atau enggaknya Tuhan. Nah, lucunya, ini justru sejalan sama apa yang dibilang Mutakalim. Mutakalim berpendapat akal itu penting, tapi harus bersandingan dengan wahyu, dengan nas syar'i, dengan dalil nakli. Karena kalau akal dilepas sendirian, dia bisa gagal mentasawurkan Tuhan. Dia bisa salah paham soal Tuhan itu apa dan bagaimana. Misalnya gini, banyak orang ngira Tuhan itu wajib bijaksana, wajib rahman dan rahim. Padahal dalam ilmu kalam, itu bukan sifatul dzat, tapi sifatul af'al. Tuhan itu nggak wajib ngasih rahmat. Dia ngasih karena dia memang mau. Kalau orang salah paham di sini, bisa aja dia jadi ateis bukan karena Tuhan nggak logis, tapi karena dia menuntut Tuhan sesuai standarnya. Sama juga soal sebab akibat. Ateis dari kalangan fisikawan seperti Stephen Hawking bilang alam ini bisa dijelasin lewat hukum kausalitas. Tapi sayangnya, pandangan Hawking dan Mutakalim soal kausalitas itu berbeda. Hawking berpendapat kausalitas itu soal gimana atau how alam bekerja. Sedangkan Mutakalim menganggap kenapa atau why alam ada dan tetap teratur. Dalam bukunya Hawking, The Grand Design, dia bilang kalau alam bisa aja tercipta secara sendirinya dari ketiadaan. Contohnya misal bumi ini bisa tetap berjalan sebagaimana teratur dengan adanya hukum gravitasi. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Mutakalim itu memandang kausalitas sebagai kenapa tadi itu. Jadi pun semisal bumi tetap teratur karena adanya hukum gravitasi. Hukum gravitasi ini kan proses yang pasti ada pengaturnya, seperti kaidah yang sering kali kita dengar, kullu hadits labudda lahu min muhdits. Nah, karena sangkalan dari Hawking ini tidak pada sudut pandang yang sama atau mahalun nizanya berbeda, maka apa yang didebatkan itu nggak akan sampai ke titik terangnya. Akhirnya kita bisa ngelihat ilmu kalam bukan cuman buat debat kalah-kalahin orang ateis, tapi buat nyusun cara mikir yang rapi supaya kita nggak nolak Tuhan cuma karena gagal nangkep Tuhan itu siapa.